Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan mengawali kajian dengan format yang baru yang diselenggarakan oleh Majelis Taklim An-Nahl dan yang biasanya ada di Gerdu atau di apa? Pendopo Joglo. Sekarang kita pindah ke masjid agar jamaah bisa lebih banyak. Ini yang tetangga asli masjid ada nggak? Yang warga sini ada ya? Walhamdulillah. Sudah dapat izin belum? Oh, dipersilakan. Alhamdulillah. Baik, mudah-mudahan nanti menambah keberkahan dari masjid ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlimpah bagi yang sudah wakaf. Nah, kita mau bahas, kalau pengantarnya itu judulnya buku umur yang kedua, tapi katanya belum disepakati, sehingga untuk sementara nanti pengantar terlebih dahulu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyadari kita ini adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam umurnya itu antara 60-an sampai 70-an. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in." Umur umatku itu antara 60-an sampai 70-an. Wa aqallu man yatajawazu dzalika, dan sedikit sekali yang bisa melebihi dari umur itu. Coba tengeriki yang paling senior Yusuf pinten? Usia berapa? Pinten? 75. 75, ada lagi? 71. 73. Nyun sewu, ibu 71 nggak pengen nyender? Masih kuat ya? Nggak nyender nggak apa-apa. Kajian ini 5 jam kan sanggup nggak? Masya Allah. Ada lagi yang 70-an? Pinten? 70 pas? Nggak boleh ditawar? Oh belum? Masya Allah. Dengan usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sekian puluh tahun, kira-kira amalnya sudah banyak atau masih sedikit? Masih? Taunya dari mana? Kurang? Belum sampai 100 tahun. Yen sewu yang usianya 73. Kalau ibu dikasih umur 200 tahun mau enggak? Mau? Saya itu nggak mau. Mau no? Urun no betul. Capek pripun? Kenapa kerja bakti terus? Semua orang mengakui, wah nek wis umur di atas 70, kadang tangi turu pegel-pegel gitu. Makan apa rasanya sudah hambar. Sehingga mungkin fisiknya sehat tapi indranya dikurangi. Ada yang indranya mungkin masih berfungsi tapi kemampuan fisiknya berkurang. Itulah manusia. Sehingga makin panjang usianya, grafiknya beribun, makin turun begitu. Itulah kita. Nah, kemampuan kita yang makin terbatas di usia semakin senja itu membuat hamba ketika beramal makin turun kualitasnya. Sehingga yang biasanya bisa bangun malam sekarang sudah nggak bisa bangun malam. Yang biasanya bisa derek pengawasan sekarang sudah hilang.
yang biasanya aktif ikut puasa sunnah sekarang mulai jarang, dan seterusnya. Beragam yang terjadi pada manusia ketika sudah mengalami penurunan usia, maka mereka mengalami penurunan kualitas dalam beramal. Oleh karena itu misalnya, kita ini kan butuh bekal yang banyak. Sebab perjalanan di akhirat itu perjalanan yang panjang. Kita tidak tahu sampai kapan ujung kehidupan ini akan berakhir. Namun yang jelas dalam perjalanan di akhirat kita butuh perjalanan panjang, sehingga bekalnya harus banyak. Bekal niku napa, Pak? Bekal itu adalah amal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk mengerjakannya ketika kita masih hidup. Umat dulu mereka bisa beramal dengan jumlah banyak karena umurnya panjang. Ada yang diberi oleh Allah umur 1000 tahun. Sinten yang umurnya 1000 tahun? Sinten? Nabi Nuh alaihissalam itu ada yang mengatakan umur beliau 1050 tahun. Masya Allah. Kok alu-alu adoh ya, Pak? Saiki sudah 70 tahun ki rasanya wis kesel. Kalau sampai harus menjalani umur 1000 tahun itu gimana? Nah, di usia beliau 1050 tahun menurut riwayat Ibnu Abbas, yang dipakai berdakwah itu selama 950 tahun. Berdakwah selama 950 tahun itu suwene kaya apa? Kita kalau berinteraksi dengan orang yang tidak kita sukai selama sehari saja, kira-kira gimana? Wis capek. Nek jenengan padu karo bojone kuat berapa lama? 1 jam kuat gak? Gak kuat, wis lara hati, capek. Sebab yang namanya kumpul dengan orang yang tidak disuka itu akan menjadi penyakit bagi batin. Kita bayangin ya, betapa capeknya Nabi Nuh alaihissalam ketika beliau berdakwah di tengah umatnya selama 950 tahun dalam posisi umatnya memusuhi Nabi Nuh. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Nabi Nuh itu makathu fi qaumihim, tinggal di tengah kaum mereka selama alfasanatin illa khamsina ama, 1000 kurang 50 tahun, berarti pinten? 950. Tapi di usia yang demikian panjang itu, nek wong soleh umurnya tambah amalnya tambah banyak. Sebaliknya ketika orangnya jahat, dosanya nggih tambah kathah. Orang mukmin ketika dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang dan dia bisa memanfaatkan umur itu untuk melakoni ketaatan, maka pahalanya akan makin banyak. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, bisa ditulisin ya, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah manusa sing dawa umure, apik amali. Baik. Loh Pak, tapi kan yang namanya umur kita tidak bisa menentukan, betul? Makanya di sana ada penjelasan yang disampaikan oleh para ulama, bagaimana caranya agar kita bisa menjadi hamba yang walaupun umurnya sudah habis tapi amalnya nggak pernah putus. Pripun? Umurnya sudah habis, ini umurnya habis niku pripun? Meninggal. Tapi amalnya tidak pernah putus. Tegasnya pripun? Amalnya terus mengalirkan pahala. Apa ada Pak seperti itu? Ada. Demikianlah kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah sediakan kepada mereka umur yang terbatas tapi ada amal yang tidak pernah putus pahalanya. Baik. Seperti itulah yang disebut oleh para ulama dengan sebutan umur yang kedua.
Napa niku umur yang kedua? Umur di mana seorang hamba bisa mendapatkan pahala walaupun dia sudah meninggal dunia. Jadi umur yang pertama itu sejak kita lahir sampai kita mati. Ini umur pertama. Sepanjang kita lahir sampai kita mati, ada banyak sekali lika-liku kehidupan yang kita jalani ketika di dunia ini. Setelah kita mati, bagi orang mukmin yang punya simpanan tetap mengalir pahalanya. Sehingga walaupun dia berada di alam baka, walaupun dia sudah berada di alam barzakh, tapi pahalanya tidak berhenti karena dia punya umur yang kedua. Jadi pengertian umur yang kedua tadi apa? Umur di mana kita bisa tetap mendapatkan aliran pahala walaupun sudah meninggal dunia. Jadi ibaratnya wis pensiun tapi saentuk gaji. Dia sudah leren dalam beramal karena orang yang sudah mati, tapi gajinya tidak putus. Orang kalau diberi pensiunan itu seneng nggak? Seneng. Perjuangannya berapa lama untuk bisa mendapatkan pensiunan itu? Ya? Selama berapa tahun? 60 tahun. Berarti nyambut gawe ket lahir. Perjuangannya berapa lama orang bisa mendapatkan pensiunan? Sekarang pensiun yang paling pendek usia berapa? 50? 58 pensiun ya. Itu yang pensiunan di mana? ASN. Nek ustaz itu pensiunnya kapan? Ra entuk pensiun. Pokoknya yang penting kowe urip, kowe kudu kajian. Baik. Jadi orang berjuang dari mulai dia keterima sebagai aparat mungkin di usia 24 tahun ya, sampai 58 tahun. Berarti kurang lebih dia menjadi abdi negara selama 34 tahun atau 32 tahun. Terus baru setelah itu dia dapat pensiunan. Itu pun potongan gaji dibandingkan dengan gaji terakhir dipotong berapa persen? Hah? Ada yang mantan ASN nggak di sini? Potongannya berapa? Hanya tinggal 50%. Diperjuangkan selama 30 sekian tahun. Nah, kita kalau mati terus pahalanya pengen mengalir terus, itu butuh perjuangan berapa lama, Pak? Tidak ada batas waktu. Tapi orang kalau mau serius, dia bisa mendapatkan amalan-amalan yang pahalanya terus mengalir apabila dia tahu ilmunya. Karena tidak semua amalan itu pahalanya mengalir. Kita ulangi ya. Bagi mereka yang mau belajar dengan serius, di sana ada ilmu tentang amalan-amalan yang pahalanya terus mengalir. Sehingga ketika itu dilakukan, walaupun yang bersangkutan sudah mati, tapi pahalanya tidak pernah putus. Baik. Sekarang kita akan lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan makhluk yang sudah mati. Manusa sing pun mati, walaupun nanti berserakan di mana-mana jasadnya karena dimakan oleh binatang, ada yang jadi tanah kemudian berserakan di mana-mana, bisa nggak dihidupkan kembali? Bisa? Caranya pripun? Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan mudah bagi Allah untuk menghidupkan kembali makhluk yang sudah mati. Dulu orang musyrikin niku boten percaya
Mosok wong wis mati kok iso urip meneh. Nek morak-marik jasadnya jadi apa ya? Misalnya orang mati di padang pasir, ana sing dipangan elang, ada yang dimakan serigala, ada yang dimakan hena, ada yang dimakan macan, harimau, singa, dan aneka binatang, bahkan ada yang dimakan cacing. Terus jadi kotoran semua berserakan di mana-mana. Ini caranya menghidupkan bagaimana? Nabi Ibrahim alaihissalam pernah beliau melihat ada ikan yang terdampar di tepi laut. Lalu ikan itu diperebutkan oleh banyak binatang. Sudah? Sehingga Ibrahim berpikir, bagaimana cara Allah Ta'ala menghidupkan ikan ini? Padahal dia sudah berserakan di banyak tempat. Maka Ibrahim berdoa kepada Allah, meminta, qala rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Rabbku, tunjukkan kepadaku bagaimana caranya engkau menghidupkan makhluk yang mati. Bagaimana cara Allah menghidupkan makhluk yang mati? Ibrahim bertanya kepada Allah. Maka Allah bertanya, qala awalam tu'min. Wahai Ibrahim, apa awakmu durung beriman? Apa kamu belum beriman kalau aku bisa menghidupkan makhluk yang mati? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ibrahim mengatakan, aku beriman, tapi agar semakin membuat hatiku yakin. Karena Ibrahim ingin melihat langsung. Ibrahim ingin melihat langsung. Nah, begini, jenengan beriman enggak kalau Allah bisa menghidupkan makhluk mati? Beriman. Dari mana? Apa sudah pernah lihat langsung? Hah? Belum. Sudah pernah lihat kejadian Allah menghidupkan makhluk mati? Belum. Terus dari mana kok Anda yakin? Dari Al-Quran. Sing pripun unine. Bunyinya bagaimana ayatnya? Kok katanya dari Al-Quran? Hah? Lah ayat tadi itu Pak Ustadz yang sudah dibaca, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddam. Kami yang menghidupkan makhluk yang sudah mati. Maka Allah punya kemampuan untuk menghidupkan kembali makhluk yang mati. Sudah? Kita beriman dengan informasi itu. Inilah yang disebut dengan ilmul yakin. Disebut apa? Ilmul yakin. Hanya dengan pendengaran, hanya dengan membaca teks, terus kita jadi yakin. Namanya apa? Ilmu al-yakin. Nah, Ibrahim meminta kepada Allah agar melihat langsung kejadian itu, sehingga nanti menjadi ainul yakin. Ainul yakin itu apa? Makin yakin karena melihat langsung. Saya ulang, ainul yakin apa namanya? Makin yakin karena melihat langsung. Namanya apa? Ainul yakin. Karena melihat makin yakin. Contoh, jenengan di sini tiba-tiba ada orang masuk masjid. Tolong segera bubar. Kenapa? Tsunami sudah sampai ring road. Sudah? Terus Anda yakin, itu namanya apa? Ilmu yakin. Ada yang nggak yakin, apa bener? Tak tili di keluarlah dia dari masjid, lihat ke arah ring road. Oh iya bener, Bu Tsunami sudah sampai ring road. Ada orang namanya Bu Tsunami. Atau tsunami sudah sampai ring road, betul. Nah, ketika dia melihat langsung itu namanya apa? Ainul yakin. Baik, tapi baru lihat. Begitu kecemplung, terkena ombak tsunami tadi, maka dia makin yakin ini tidak mimpi. Yang aku lihat itu benar, betul-betul terjadi. Namanya hakul yakin. Namanya apa? Hakul yakin. Sehingga para ulama mengatakan yakin itu bertingkat. Ada ilmul yakin, atasnya lagi namanya ainul yakin,
atasnya lagi namanya haqqul yaqin. Contoh nggih. Wonten ingkang dereng nate berkunjung ke tanah suci? Ada ya? Baik. Yakin nggak kalau di sana ada Ka'bah? Yakin. Misalnya tidak ada tontonan televisi, tidak ada gambar di internet, kita tidak pernah melihat kecuali dengan datang langsung. Orang yang hidup kurang lebih 50 tahun yang lalu, dia tidak bisa melihat Ka'bah kecuali dengan datang langsung ke sana. Sudah? Nah, tapi Anda yakin? Oh, jarene sing wis tau rono ada Ka'bah. Sing bentuke kaya ngene, jarene informasi dari yang sudah pernah datang ke sana. Dan jenengan yakin, itu namanya apa? Namanya ilmu yakin. Baik. Terus panjenengan kagungan biaya bisa berangkat ke sana. Begitu sampai di sana, di atas pesawat lihat Ka'bah. Oh iya bener. Iki to sing jenenge Ka'bah. Nah, ketika melihat itu namanya ainul yakin. Udah, kemudian landing, terus datang ke kota Mekah, tawaf, bisa nyentuh Ka'bah. Oh, iki asli. Nah, namanya hakul. Paham ya? Baik. Sehingga Ibrahim tadi ketika minta kepada Allah Ta'ala, qala rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana caranya engkau bisa menghidupkan makhluk yang mati. Qala awalam tu'min. Allah bertanya, apa awakmu durung beriman? Apa kamu belum beriman kok sampai minta ditunjukkan seperti itu? Qala, kata Ibrahim, bala walakin liyatma'inna qalbi. Aku sudah beriman, tapi agar hatiku makin yakin. Berarti Ibrahim minta apa itu? Minta ainul yakin. Sehingga dari ilmu yakin Ibrahim minta biar makin yakin, minta ainul yakin. Qala fakhudh arba'atan minat tayri. Kemudian Allah perintahkan kepada Ibrahim, kamu ambil 4 ekor burung dengan jenis yang berbeda. Ada banyak versi ahli tafsir yang menjelaskan manuk sing disembelih Ibrahim niku apa jenenge? Mas pokoknya 4 burung lah. Ada burung A, B, C, D, ada 4 jenis burung yang berbeda. Semuanya disembelih. Terus kepalanya dipotong. Ya, disimpan oleh Ibrahim. Ini daging, bulu dan seterusnya dicacah-cacah, dicampur jadi satu. Setelah dicacah, terus ditaruh di puncak-puncak bukit. Satu dompol ditaruh di puncak bukit A, ambil satu lagi ditaruh di puncak bukit B, ditaruh puncak bukit, di beberapa puncak bukit. Qala fad'uhun, silahkan sekarang kamu panggil burung-burung tadi. Ya. Ada yang menyebutkan merak, terus satu lagi burung suradi atau burung hudhud. Ada yang menyebutkan satu lagi burung apa, pokoknya intinya 4 jenis burung. Ya, panggil, wahai merak. Maka tiba-tiba daging, darah, bulu yang tadi sudah dicacah-cacah terbang, terus menyatu sesuai dengan asalnya. Sehingga dagingnya merak kumpul karo daging merak, kumpul kalau balungannya merak. Darahnya merak kumpul dengan dagingnya merak, utuh jadi merak yang berjalan. Fad'uhunna ya'tinaka sa'ya. Allah katakan, panggil mereka, dia akan datang kepadamu dengan bergerak cepat. Maka mereka datang kepada Ibrahim tanpa kepala. Urip niku. Ana pitik mlaku tanpa kepala. Kira-kira nek jenengan nyawang kaya ngene pripun? Hah? Dijukuk napa lari? Hah? Kula biasa lho ngoten niku. Sudah mateng. Masyaallah. Itu enggak jalan ya. Tapi sudah matang, datang dengan sendirinya. Oke. Lanjut. Berikutnya, Ibrahim alaihissalam memegang kepala 4 burung tadi. Ketika dikasih kepala yang bukan pasangannya, nolak. Ora iso menyatu. Begitu dikasih kepala yang pasangannya,
menyatu, terus urip mumbun terbang. Masya Allah. Seperti itulah mukjizat yang Allah tampakkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Wah, berarti nek sakniki ana sing duwe kaya ngono niku pripun, Pak? Oh, nek niku sihir. Kalau itu sih sihir, karena tidak ada manusia yang mampu memberikan nyawa, sehingga manusia tidak mungkin bisa melakukan seperti ini. Tidak? Oleh karena itu dalam kondisi ketika ada tayangan di televisi atau pagelaran-pagelaran sihir dan seterusnya, itu hanya tipuan mata. Saya masih ingat dulu waktu masih SD, itu pernah nonton karena ada acara bazar gitu ya, terus ada orang sulap-sulap nih, ada orang sulapan itu ngilang dia. Jadi dimasukkan ke dalam box gitu, kemudian disulap. Nah, ketika dibuka tabirnya hilang dia. Ada juga orang yang dipotong kepalanya, terus ditaruh di baki, dikelilingkan, dipasang lagi, hidup lagi. Dulu gak ngerti kalau itu sihir, dan sebenarnya mata kita disihir oleh para penyihir. Baik, sekarang kita lanjutkan. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada hambanya bahwa Dia mampu menghidupkan kembali makhluk yang sudah mati, walaupun berserakan di mana-mana. Kita besok akan mati dan seluruh jasad kita berserakan di mana-mana. Oleh karena itu, sebagai bagian dari prinsip, jangan sampai kita berbuat dolim kepada orang lain, karena kedoliman itu tidak pernah dilupakan oleh Allah, dan nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban, dituntut oleh orang yang bersangkutan. Nyuwun sewu, grenengi itu dolim nggak? Hah? Napa boten? Dolim, dolim gitu, dolim. Kira-kira yang digrenengi boleh nuntut nggak di akhirat? Boleh. Kan dia nggak tahu, Pak, aku ra kondo. Ya nanti diberitahu oleh Allah, wahai fulana, kamu dirasani. Nggih. Sapa sing ngrasani ya Allah? Juminten karo Siti. Nah, bisa jadi terjadi demikian. Oleh karena itu, tolong diwaspadai ya, jangan sampai mati sangu dolim, dosa dolim yang belum diampuni oleh Allah, yang belum minta maaf, karena perbuatan kedoliman tidak akan pernah dilupakan oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malud dhalimun. Ojo sampai awakmu menyangka bahwasanya Allah akan melalaikan, melupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang dolim. Contohnya dolim niku napa, Pak? Ya, itu tadi yang paling banyak grenengi orang. Coba bisa nggak punya komitmen sehari tanpa grenengi? Hah? Pripun? Pripun? Saged? Insyaallah. Coba ucapkan sebagai komitmen. Bismillah. Saya berjanji tidak akan gerenengi hari ini dan selamanya. Kita gak sanggup ya. Masya Allah. Angel. Termasuk bagian dari kezaliman adalah mengambil apa yang bukan haknya. Contohnya nama Pak? Utang ngilang ini termasuk. Arisan ngemplang gimana? Masuk. Arisan bareng wis bedol ngilang. Ada kayak gitu? Gitu. Lah wis bedol, aku sing penting wis entuk hakku. Nah, kancamu ya urusane dhewe. Ya ora iso kaya ngono. Kamu ketika dapat arisan, tanggung jawabmu adalah mengikuti sampai selesai, sehingga semuanya punya hak yang sama. Baik.
Lanjut. Termasuk juga nyuwun sewu misalnya. Ada anak perempuan tapi dapat jatah warisan ngelebut anak lanang. Padahal dulur lanang kalau dulur wedok, saudara laki dan perempuan jatahnya pinten? 2:1. Wonten mboten? Saudara wedok njaluk podo. Pokoknya aku kudu sakmene, podo kabeh iki anak. Nah itu contoh ya. Masih banyak aneka kezaliman yang dilakukan oleh sebagian orang disebabkan karena dia nggak sadar aturan. Baik. Nah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan di ayat yang tadi, "Inna nahnu nuhyil mauta." Sesungguhnya kami hidupkan makhluk yang sudah mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami catat apa yang telah mereka kerjakan. Kami catat apa yang mereka kerjakan. Yang dicatat apa? Amalan. Tidak hanya amalannya, wa atharahum, termasuk dampak dari amalan juga dicatat. Maka Anda bisa tulis, Allah mencatat dari hamba 2 hal. 1, amalan hamba. 2, dampak dari amal hamba. Terus nek wong niku nglakoni amal elek berdampak buruk, melakukan amal buruk berdampak buruk, lalu diikuti oleh orang lain, maka dia nanti mendapatkan dosa dia sendiri dari amal perbuatannya, ditambahi dosanya sinten? Orang yang mendapatkan dampak buruk dari perbuatannya. Contohnya napa, Pak? Contohnya nggih. Orang yang memprakarsai perbuatan maksiat, sing mengawali perbuatan maksiat, maka dia ketika bermaksiat berdosa. Ditambah dosanya setiap orang yang mendapatkan dampak buruk dari perbuatannya, maka yang bersangkutan mendapatkan dosa. Baik, contoh ini rada sensitif ya. Dengan siap buatan mendengarkan? Siap insyaallah ya. Tarik nafas dulu. Nyun sewu. Kalau wong lanang nyawang wong wedok tidak pakai jilbab, lihat aurat ya. Niku sing dosa sinten? Dua-duanya. Yang benar. Wong lanang nyawang wong itu, laki-laki melihat perempuan tidak pakai jilbab, buka aurat, niku sing dosa sinten? Dua-duanya. Yang perempuannya, yang laki-lakinya enggak dosa? Dosa. Yang laki-lakinya dosa. Baik. Kira-kira dosanya gede pundi? Sing lanang napa sing wedok? Besar mana? Yang laki-laki yang melihat atau perempuan yang dilihat? Loh, perempuannya kan korban, Pak Ustaz. Itu kan korban dia. Terus yang laki-laki kan pelaku. Kenapa dia lihat? Lah kowe kenapa diler? Pripun? Nggih, pripun, Bu? Dia harus memalingkan pandangan. Lah kowe kudu merem. Lah awakmu ning ngarepku iki mosok mlaku kudu merem. Orang naik motor misalnya terus disalip ibu-ibu enggak pakai jilbab. Lah pripun niku? Kudu merem. Kok ditabrak. Ya. Jadi mungkin orang bilang itu kan dosa karena dia melihat dan dia pelaku. Terus kalau yang dilihat ya ora dosa wong dia tidak berbuat apa-apa. Dari mana? Bukankah dia pemicu? Bukankah dia pemicu? Jadi sebab terjadinya zina mata karena apa? Ada orang yang membuka auratnya, sehingga dilihatlah oleh mata lelaki ini ke arah auratnya.
maka yang lebih besar dosanya yang mana? Nah, ayat tadi menjelaskan Allah mencatat amal seorang hamba berikut amal setiap berikut pengaruh dari amal itu. Makanya nyuwun sewu nggih, yang mungkin barangkali dulu senengane selfie dalam kondisi buka aurat misalnya, lalu disebar di media sosial. Nek fotone durung ilang, segera dihilangkan. Lah piye Pak wis nyebar ning ndi? Baik sumbernya yang terutama di media sosial jenengan. Ya Pak, sudah saya hilangkan. Terus yang nge-share ada di mana-mana. Minta tolong kepada yang nge-share, itu foto saya. Tolong dihapus. Pernah kan ada ya, ibu-ibu naik mobil, tiba-tiba lihat truk ada gambar wanita. Terus ada tulisannya, gak terima itu ibu ya, truknya dicegat, itu gambar saya. Jadi dia nemunya di internet, ditempel di truk. Wah, ini jadi napa? Koncone supir truk. Jadi ditaruh di tempat seperti itu. Ini kan contoh. Jadi kadang ada orang yang gampang selfie, kemudian dia pamerin entah badannya, wajahnya atau apa, akhirnya diambil oleh lelaki yang tidak bertanggung jawab. Ya, ketika sudah jatuh ke tangan pendekar yang berbahaya, maka itu akan dimanfaatkan untuk hal yang bermaksiat. Sing dosa sinten? Nah, sing dosa sinten? Semua. Karena itu Allah Subhanahu wa taala kasih peringatan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharu. Kami menghidupkan makhluk yang sudah mati dan kami catat apa yang mereka kerjakan, wa atharuhum, berikut dampak dari apa yang mereka kerjakan. Maka yang dicatat oleh Allah sebagai amal tidak hanya amalnya, tapi juga dampak dari amal. Oke, sekarang kan banyak sekali ya desain pakaian yang serba kurang. Dulu itu tidak ada kok pakaian bolong geger itu ra ono. Atau sobek di bagian sini, ngaten nggih? Ini kok lengannya sobek ini kenapa ya? Jadi bagian lengan disobek. Dan aneka disobek. Terus diikuti yang lain, iki melu sampai jadi viral sehingga jadi tren berpakaian seperti itu, perempuan. Saat sudah jadi tren berpakaian seperti itu, yang terjadi bagaimana? Dia melakukan kesalahan dan dia nanti mendapatkan dosa dari setiap orang yang mengikutinya. Makanya bahaya ketika Bapak Ibu memberikan pengaruh yang buruk bagi anak. Ketika Anda memberikan pengaruh yang buruk bagi anak, maka yang mendapatkan dosa orang tuanya, plus dia juga dapat dosa ketika anaknya mengikutinya. Wallahu a'lam. Sebaliknya, bagi mereka yang berusaha untuk berbuat baik kepada orang lain atau melakukan amal baik, lalu dari situ dia mendapatkan pahala, maka kalau ada orang yang mengikutinya, turut dapat apa? Pahala. Semakin banyak yang ngikutin, semakin banyak pahala yang dia dapatkan. Karena itu, nyuwun sewu, punya medsos nggak di sini? Ada, dipakai apa? Jualan. Dipakai. Nah, kalau medsosnya nganggur, lalu Anda bisa nulis 1-2 kalimat nasihat untuk disebarkan ke masyarakat agar mereka bisa memahami seperti apa kebenaran yang ada, maka insya Allah nanti yang bersangkutan turut dapat pahalanya. Sehingga semakin banyak orang yang mengikuti, maka makin banyak nilai pahalanya. Kalau jenengan kumpul di grup-grup WA ya, grup WA kampung, kadang nyuwun sewu kan wonten tiyang kan nge-share sing gak karuan. Misalnya nge-share lagu dangdut, nge-share wong joget-joget, nge-share ini dan. Nah, ketika nge-share seperti itu, kita mungkin nggak bisa menghapus. Aku duduk admin ya Pak, nggak bisa menghapus.
Ya kalau begitu minimal jenengan perbanyak nge-share video yang baik. Ini ada kajian Ustadz A, ada kajian Ustadz B, ada kajian Ustadz C. Nah terus Pak, kok dikomentari gak karuan pedes-pedes ya komentari. Bareng nge-share kajian dikomentari. Itulah resiko ketika Anda menyampaikan kebenaran. Nah kalau ada komentar seperti itu cukup clear chat. Rasa diwoco. Terus, nggih. Kalau ada komentar yang pedes, cara yang terbaik pripun? Clear chat, rasa diwoco. Kenapa nggak boleh dibaca? Karena bisa menimbulkan sakit hati. Atine loro tapi ra iso ngopo-ngopo, tambah loro. Baik, mungkin itu sebagai pengantar. Baik. Mencekap. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Untuk berikutnya insya Allah pertemuan selanjutnya akan ada bukunya insya Allah. Saya tadi lupa untuk bawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.